Mereka maunya setiap ulang tahun kamu mati. Jadi di nisan kamu tulisannya lahir dan mati sama. Coba kelapanya udah dibuka belum? Coba deh, aku mau bukan ngetes, aku mau lihat energinya dia sebesar apa. Besar banget ini udah terasa. Buka. Udah senang, udah bahagia di sini ya. Dia punya saya. Yang tadi masalah nenek saya ada ulah lagi. Setelah 2 tahun berlalu nenek saya seperti itu, saya nggak ngerti orang ini tuh ketakutan sendiri kayaknya ya, karena ya nggak tahu ya, mungkin apa kalau orang melakukan seperti itu tuh takut, saya nggak ngerti ya, ketakutan jadi ngerjain keluarga itu terus-terusan sampai saya sakit sampai akhirnya saya bilang ke mama, "Mah, ini mah gini aja, kalau kita diem, kita dikerjain. Kalau kita ngomong, kita dikerjain. Udah aja ngomong. Mau dipercaya, aku gak peduli. Mau dipercaya gak percaya, terserah. Atau kalau mau orangnya ngaku atau gak ngaku, aku percaya orangnya gak akan ngaku. Karena gak ada buktinya. Tapi kita semua kan gak cuma tanya ke satu orang aja, kita juga sempat tanya sama ustadz yang udah beda provinsi. Bahkan saya itu kan pecinta K-pop, saya juga suka Korean drama. Jadi kalau di Korean drama itu kadang komunikasi ada grup kecil sama orang-orang luar. Nah ternyata saya gak ngerti ya, saya dapat jalan atau gimana. Qadarullahnya itu saya ketemu sama salah satu orang luar yang indigo juga. Saya iseng teh, saya tanya, ini kronologinya nenek saya tuh sakit gini-gini. Wah dia langsung ngomong, aduh itu ya yang kamu omongin ini orangnya auranya hitam banget. Dia udah lama ngelakuin ini. Kamu hati-hati ya. Selalu orang kalau tahu pasti selalu bilang, kamu hati-hati ya karena dia sekarang lagi ketakutan, kamu hati-hati. Terus sempat saya keluarga itu sempat ke ustadz yang beda provinsi. Lagi mau diobatin teh, saya bereaksi lagi. Saya bereaksi, wah sakit sampai kayak gitu. Sampai ustadznya bilang, untung bu anaknya itu kuat. Kalau enggak, aduh ini mah udah tahunan. Kalau enggak kayak gini bahaya. Tapi kamu kalau bereaksi itu kamu hanya teriak nangis atau kesurupan atau gimana? Awalnya kayak orang kesurupan. Jadi teriak, nangis, marah gitu. Tapi lama-lama saya jadi bisa enggak seperti itu. Jadi saya denger orang ngomong kayak ayo kamu baca. Terus kalau misalnya mau marah saya kontrol. Cuman saya juga bisa baca sampai akhirnya kepental sendiri, keluar sendiri. Tapi kan ya capek juga ya setiap bereaksi gitu terus. Pasti Teteh tahu kan kayak gitu kan energinya aduh capek lah ya. Nah udah kayak gitu akhirnya bilang ke mama, orang tua mana sih teh yang mau rela anaknya digituin, apalagi tahu kalau misalnya kita semua ngomong karena yang mimpi itu sering-seringnya saya, jadi kayak pasti nanti nyerangnya ke saya. Orang seperti itu kan pengecut teh, pasti mainnya belakang, pasti dia udah nyerang lah, udah jelas. Tapi saya bilang ke mama, nggak apa-apa mah, aku tuh nggak apa-apa. Aku kalau udah bilang kayak gini tuh berarti aku udah siap dengan semua resikonya. Mama mikirnya gini aja, kita diem, kita diserang mah. Tapi kalau kita ngomong kita juga diserang, ya mending diomongin aja. Semua keluarga mungkin memang harus tahu, karena gak bisa kita seperti ini selama 2 tahun. Akhirnya mama gak mau teh, gak langsung mau. Akhirnya mama istihoroh terus, sholat malam terus, sampai akhirnya dapat mimpi. Jawabannya itu memang harus bicara ya, ke harus semua keluarga besar. Keluarga besar, saya juga istihoroh, bahkan saya tuh minta petunjuk ini tuh yang terbaik seperti apa. Yang saya ingat saya mimpi itu ada novel, saya kayak baca novel cerita gitu. Terus di novelnya itu ada satu orang
yang dilukai oleh orang lain. Terus si penulis novelnya ini bilang, kayak yang dilukai penulis novelnya, dia bilang bahwa dia ingin semua orang tahu apa yang sudah dilakukan ke dia. Ya dari situ saya menyimpulkan, oh berarti memang ini yang terbaik, memang harus cerita. Terus akhirnya cerita, ya ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang bilang macem-macem lah ya. Tapi ya kalau orang yang pernah mengalami percaya. Terus kan kita nggak asal, karena kita juga sudah tanya ke beberapa, bahkan setelah itu pun, setelah diomongkan ke keluarga besar pun, kita juga sudah tanya. Ya udah yuk cari yuk ke orang yang katanya kan kamu udah nanya nih ke orang-orang, ya udah sekarang kita bareng-bareng keluarga cari. Ya sama teh, jawabannya sama, kerabat, karena dendam, harta, kayak gitu. Terus udah akhirnya kan kita ini gimana ya, berarti harus di sidang, maksudnya di sidang itu diomongin, kamu tuh kenapa sih kok ini tuh nenek ini udah tua, renta, usia udah mau 80, dendam harta apa, kenapa kok digituin gitu loh. Terus salah apa gitu, hanya gara-gara warisan kok jadi kayak gini gitu loh. Terus akhirnya rembuk, kita semua berembuk, wah itu teh kayaknya dia udah tahu, mau cuman dibilangin yuk kita ketemuan, gak pernah mau teh, gak pernah mau. Tapi gak tahu gimana ya, qadarullahnya lagi, Allah ngasih jalan, dia itu akhirnya ke situ. Ya akhirnya diomongin semua. Juga akhirnya yang tadinya nggak bisa ngelihat, Pak dia jadi tahu pelakunya memang orang tersebut. Ya akhirnya kita nggak marah teh, dan kita udah tahu dia pasti nggak akan ngaku. Dia bilang kok, wah dia sumpah demi Allah, sumpah demi Allah saya nggak ngelakuin gini gitu. Tapi kita malah percaya teh lah, semua orang sampai orang yang luar negeri aja bilang emang dia pelakunya. Terus ya udah kita semua bilang ya udah kita nggak peduli deh, mau kamu ngaku mau kamu nggak ngaku terserah. Yang penting kalau ada apa-apa di keluarga kita semua nuduhnya kamu, karena kan kalau ada apa-apa setelah kejadian ini lah siapa lagi gitu kan. Oh dia marah teh, kayak ya nggak marah langsung frontal tapi dari raut wajahnya kan kelihatan ya udah marah gitu. Saya agak bereaksi teh waktu itu ya, saya sakit tapi saya tahan kayak nggak apa-apa, kuat pokoknya mah kuat. Udah ya setelah disidangkan itu semua keluarga diganggu gantian teh, ntar kadang siapa, ntar kadang sakit kaki ini. Terus akhirnya sempet tanya lagi ke Ustadz, iya memang itu ketakutan lah. Kenapa kalau memang dia takut ketahuan harusnya selesai. Iya kenapa masih garap sampai sekarang, dia masih hidup. Iya. jadi kayak saya ngerasanya dia kayak Tuhan, semua orang mau dibikin loh. Iya bener, orang disantet itu memang atas izin Allah, memang meninggalnya seperti itu. Saya percaya, saya yakin Allah pasti lebih tahu lah ya. Tapi yang saya nggak suka kenapa caranya meninggalnya seperti itu. Tapi kalau dibilang kita sekeluarga sudah ikhlas, kami sudah ikhlas, semua sudah ikhlas karena memang ya udah memang Allah mengizinkannya seperti itu. Tapi yang kita jengkel sekarang, kamu kok masih dan garapin satu-satu, kayak itu gantian ini ya, semua orang tuh kena. Kayak ada yang sakit kaki nggak sembuh-sembuh, ada yang sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Bahkan saya, kalau saya pribadi udah yang wah ditarik-tarik sampai kayak gitu. Tapi itu ditariknya rambutmu atau badan? Yang saya rasain rambut. Tapi ya kalau di kenyataan enggak. Tapi kalau udah gitu tuh nafas tuh kayak berat, kayak ya kayak gitu, kayak keteken ya. Kayak gitu. Terus ini mata itu kayak orang pusing, tapi bukan pusing kayak orang vertigo. Jadi kayak ini ya, misal ngeliat gini ya, udah muter gitu terus kebalik-balik. Jadi rasanya kepala saya tuh yang kayak diputer. Nah udah kayak gitu, akhirnya saya mikir kan, ini kok kayak gini terus ya, padahal udah disidangkan, sudah dibilangin juga selesai, kita sudah ikhlas, oke lah kamu begitu, silahkan kamu menikmati hidupmu, sampai sekarang orangnya masih hidup, bernafas dengan sangat baik, bekerja, ya udah silahkan kamu nikmati hidupmu, besok kalau misalnya ada apa-apa ya berarti itu akibat ulahmu. Tapi kok masih ngegarap gitu ya, kan harusnya ya udah terus jadi kayak Tuhan. Kalau saya ngerasanya semua dibikin sakit, semua mau dibikin mati, bahkan sampai kadang itu saya kalau misalnya ada sesek gitu ya, saya kayak denger nama saya itu ada yang manggil, kayak lagi di ritual mungkin ya, saya nggak ngerti. Jadi kayak gitu rasanya. Akhirnya saya kepikiran, oh kayaknya saya bisa nih sharing sama Teh Ria.
Saya hubungin adminnya Kak Suci itu, saya VN, saya ceritain panjang kali lebar, itu aja mau VN susah teh, kayak ada aja halangannya. Ya Allah, udah ngetik nih misal poin-poinnya apa, tapi susah banget. Sampai beberapa hari saya di WA lagi sama Kak Suci, gimana Kak ini mau, iya. Akhirnya saya mikir, wah ini diganggu nih, harus di VN, mau malam-malam besok dibaca nggak apa-apa, pokoknya VN. Udah di VN. Setelah saya di VN itu gangguannya makin parah. Saya udah ditarik lagi, itu sekeluarga pasti udah ayo baca-baca sampai kayak gitu. Terus udah sampai parah-parah kayak gitu, saya mimpi. Jadi saya itu selalu berturut-turut mimpi kayak dikasih makanan, disuruh makan. Saya nggak mau. Oh, nggak terima kan? Enggak. Terus ganti metode, nggak makanan teh, air. Saya mau dijatuhin ke jurang gitu ya. Terus udah kelelep, udah masuk airnya kemuntah. Terus saya digebyur air gitu, tapi nggak basah, nggak tahu kenapa. Udah sampai kayak gitu, dan yang terakhir saya itu ngimpi ganti metode, jadi makanan nggak bisa, air nggak bisa. Saya di jalan, tiba-tiba saya lagi di tengah jalan, saya mau ditabrakin motor mobil lewat. Tapi saya menghindar gitu. Tiba-tiba baru di tengah jalan saya ditarik sama Teh Ria. Saya ditarik. Ria bilang, kamu tuh dari tadi lihat enggak kalau kamu itu mau ditabrak, awas jangan terlalu ke tengah, Ria bilang. Terus iya bingung, saya bilang gitu. Terus Ria bilang, udah kamu gini aja, kamu kan lagi nyari barang nih. Jadi saya gak cerita ke Ria bilang, ini kamu mau cari barang, kamu nanti jalan, di depan itu ada tokonya nggak sesuai sama yang kamu harapkan sih, tapi nggak apa-apa, masuk aja. Saya nggak bisa nganterin kamu sampai sana, soalnya saya masih ada urusan. Tapi kamu pokoknya masuk aja. Kamu masuk, kamu diem dulu di situ, jangan keluar-keluar, jangan nengok ke belakang. Bahkan Ria bilang kalau misalnya kamu udah mau masuk, kok kayaknya takut, tetap masuk, jangan nengok belakang. Udah, setelah itu memang saya udah nggak pernah mimpi-mimpi yang jelek lagi. Tapi saya dikabarin kan, oh iya ini mau ada calling syuting. Wah udah teh, siang apa pagi atau saya lupa ya, dikabarin malamnya teh saya ditarik di rumah. Untung ada kan waktu itu, ditarik yang sampai jadi saya udah lihat ke atas, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang biasanya saya bisa mengontrol untuk tidak terlalu kesakitan, saya baca-baca itu udah nggak bisa. Sampai ya Allah, tahu ya kayaknya mau di podcastin jadi kayak gini. Aduh, terus udah kayak gitu akhirnya saya udah teriak-teriak kayak gitu, sakit-sakit kayak gitu udah tak. Terus saya mimpi lagi, besokannya itu saya mimpi saya lagi naik roller coaster. Perasaan saya lagi naik roller coaster, seneng teh, roller coasternya menyenangkan di situ. Tapi tiba-tiba jadi mencekam. Tiba-tiba jadi ada banyak patung, saya nggak ngerti itu patung apa. Jadi kayak ada patung. Terus saya gini, wah ini kayaknya roller coasternya nggak ada berhentinya. Jadi kayak patah gitu loh teh. Jadi kalau misalnya berhenti, mati itu. Perasaan tuh udah kayak gitu. Tapi saya nggak bisa turun. Karena udah keputar-putar kayak gitu, turun di tengah jalan gak mungkin. Mau kemana? Masa saya lompat gak mungkin. Terus udah teh bener. Saya udah kayak gitu, saya lihat di depan itu ada patahannya. Udah kayak ya Allah kayaknya itu mah mati kalau jatuh. Bener teh, saya cek. Ternyata enggak, di bawah itu air kolam renang yang bersih. Tapi setelah saya masuk ternyata itu air comberan. Jadi isinya lumpur dan sebagainya. Saya hampir mau masuk gitu. Terus saya bisa nggak tahu, saya ngerambat di samping, saya berdiri, saya muntahin yang tadi itu. Terus kayak ada yang mau nyenggol, tapi nggak ada orangnya ya, tapi ada yang set gitu mau nyenggol. Terus loh apa tadi ya, ini aku nggak boleh lewat sini nih. Terus saya lihat, loh tadi kan tempat roller coasternya ini kan wahana menyenangkan, jadi serem. Jadi itu tuh kayak bangunan kastil, ya kayak gitu, tapi udah banyak sarang laba-laba, banyak patung. Saya nggak ngerti tuh patung buat apa, banyak patung. Terus jadi di sini ada patung, di sini tuh ada kolamnya. Nah saya turun di situ. Jadi ketika saya turun itu, ketika saya gini, saya menghadap patung itu. Wah saya bangun. Tapi saya ngerasa ini bukan yang tadi, yang nenek bukan. Terus
udah meninggal juga udah bukan, ini siapa lagi saya nggak ngerti. Udah kayak gitu ada lagi saya bingung, ada lagi yang masuk ke mimpi saya itu dengan jadi ada sosok ibu-ibu rambut panjang, terus perhiasannya itu wah banyak Mewah, teh, banyak. wah mewah sekali. Dia bilang gini, kamu anak kecil ngapain kamu ikut campur? Saya bingung ikut campur mana lagi, saya nggak tahu apa-apa. Terus saya kebangun ya udah hanya kayak gitu. Tapi yang saya rasain setiap saya ngaca atau saya duduk gini nih, saya ngerasa di belakang ada. Atau saya lagi jalan atau apa aja lah, pokoknya saya ngerasa selalu ada. Oke, Dinda, gini, kan kamu pasti nanya dong, ini kayaknya ada yang baru lagi nih Teh, atau apa sih sebenarnya yang ada di badan? Satu yang aku lihat mau itu perkara almarhum nenekmu atau kamu, itu dia bukan untuk santai tapi dia neluh. Neluh itu dia ada per jamnya sakit, ada waktu-waktunya yang sakit, terus rasanya itu selalu pengen mati. Pengen mati itu gini, orang neluh itu pasti nyakitinnya dada, pernafasan, sama kepala. Iya, kayak diputer rasanya. Nggak ada yang namanya ke yang lain, ke yang lain udah beda lagi. Ada lagi yang nanti santet ini, ada yang teluh ini, ada yang teluh ini, bahasa gitu. Kalau dia udah nyorotnya ke jantung, jadi kan kamu napas kamu kayak berat, kayak kamu masuk di ruangan sempit jadi pengap, terus kepala kamu udah mulai sakit banget, tapi itu hitungannya sebentar. Nggak yang seharian full sampai 2 hari. Enggak. Jadi ada hitungannya, ada hitungannya. Kayak contoh ada salah satu pasien saya per 5 menit itu dia kayak nggak punya nyawa, karena di belakang itu kayak bunyi angin, fush. Jadi pas bunyi dep, itu ternyata ke jantung. Jadi dia kayak di satu tempat, dia lagi dipanah, dia jadi apa? Yang dipanahin ya kan? Ya. Dia tempatnya untuk mana? Saat dia bunyi di kuping, fush, dia langsung. Jadi kayak orang gila. Sebenarnya kayak orang gila kata dia. Gue denger. Kayak gak normal. Tapi gue sakit gitu. Nah, kalau yang aku lihat, mau yang pertama yang kedua itu sama aja semua metodenya. Dan kedua-duanya punya unsur masing-masing, niat masing-masing. Tapi tujuannya sama, menjatuhkan. Nah, mau menjatuhkannya itu karena merebutkan harta, mau merebutkan ibaratnya link dari papamu, mau menjatuhkan keluarga kecilmu ya, papamu, mamamu, kakakmu dan kamu. Itu mereka pasti ada tujuannya. Kalau kamu bilang ini orangnya udah meninggal nih Teh, berarti pas selesai tanda tangan itu selesai. No untuk setan, tidak untuk jin. Saya pernah punya case nanganin pasien, Teh, orang ini udah 5 tahun yang lalu meninggal, tapi sampai sekarang kita sakit. Saya tanya sama kamu dulu, ini mungkin pertanyaan anak SD. Apakah setan itu mati? Enggak. Apakah setan itu lahir duluan dibanding kita atau kita duluan baru setan? Enggak juga, setan duluan ya. Apakah setan bisa kita bikin mati? Enggak. Sekarang yang mati siapa? Manusia. Dianya mati nggak? Enggak. Dan badan kamu udah berapa tahun jadi rumahnya dia. Saya tanya balik sama kamu untuk yang masuk logik. Jadi orang yang dengar sahabat mistis tahu. Rumah kamu kosong. Saya nempatin di situ karena saya ngontrak awalnya. Tapi saya nyaman di rumahmu. Saya paksa untuk membeli. Mau tidak mau, saya harus memaksa kamu membeli. Tapi lama kelamaan itu akan saya beli. Itu faktornya rumah. Karena udah nyaman. Jadi gue gimana caranya nih? Mau beli kayak mau apa? Begitu juga mereka di badanmu. Mau kamu suka, mau enggak, mau kamu ngobatin, enggak ngobatin. Gue suka badan Dinda. Dan makhluk yang ada di badan kamu itu cuma 2. Kenapa yang kamu rasa banyak? Setan, jin, teman-temannya semuanya itu bisa memodif badannya dia jadi apapun. Itu namanya kamuflasenya setan, jin, iblis. Dia itu cuma satu bentuk. Tapi kenapa di hayalan kita, di pikiran kita, kayak anak kecil, nenek-nenek, ini segala macam. Untuk apa? Dominan yang dia pengen. Kamu tidak baca doa, pikiranmu rusak, tidak sanggup lagi doa. Pikiran kamu makin jatuh, tidak lagi doa. Mati. Kalau ditanya Teh kenapa sih selalu aku yang dibilang ikut campur? 1, di antara semua keluarga kamu aja yang
peka dengan masalah ini kalau tidak baik-baik aja. Kalau yang lain memenuhi pro dan kontra. Kalau kamu dengan keluarga paham, ini kita berdampingan, ada seseorang yang tidak suka dan berdampingan kita ini lain lagi nih, goibnya goib ibaratnya kasar, nyakitin, jahat. Kamu dengan keluarga kamu rajin ibadah. Kamu lihat podcast saya. Tujuan orang itu datang untuk ngecek baru ngelempar buhul. Ngecek dulu baru ngelempar buhul. Itu untuk ngelihat siapa penghalang di rumah. Saya pernah di Prasojo Muhammad, pertama saya lagi konten, pertama saya bikin video, pertama saya buka mulut. Orang yang paling dibenci dukun, paling dibenci sama orang yang mau ngedukunin orang, rajin ibadah, logiknya main, sehat fisiknya, rajin lagi ibadah, tidak mau yang namanya pantang mundur sama jin, rajin ibadah lagi, rajin ibadah itu. Tembokmu memang jebol 20%, tapi bukan badanmu. Yang bikin kamu ngerasa sakit itu karena dia sudah masuk ke alam mimpimu, bukan badanmu. Dia tuh mau nyakitin mentalmu. Biar apa? Kalau anak sekecil ini, ibarat anak usia kamu, dengan mimpi, dengan kejadian itu berhenti. Berhenti apa? Buat kasih tahu nih gue tuh sakit loh. Pengennya dia itu ya lu sakit mati dah. Udah capek. Oh kok gue jadi ikut campur ya Teh? Iya. Karena Teteh dulu pernah jadi itu. Orang-orang kayak kamu indigo, spiritualis ya Ustadz. Itu emang penghalang kita. Karena yang kita mau itu orang gak tahu apa-apa tiba-tiba lumpuh. Nah itu udah dapet target. Teh tapi kan nenek udah berhasil. Dia lakuin itu. Tapi kan setelah kejadian itu dan sebelum kejadian itu kalian udah tahu nenek kenapa. Iya udah tahu. Iya. Nenek kamu itu almarhum sudah bahagia memang. Sudah. Tapi kenapa dia kasih kisi-kisi itu? Kenapa dia kasih satu emergency call untuk kamu? Kenapa kamu yang diberitahu? Kenapa kamu udah di warning sama dia? Karena kamu tipikal hati dan pikiran itu kepo juga sama begini. Keponya untuk nenekmu. Kok bisa? Kok bisa ya? Masa sih? Ya ampun tega banget. Tapi dengan hati nurani yang kayak gitu aja walaupun ikhlas, pengganggu buat orang-orang yang memang niat jahat. Itu. Terus kalau kamu bilang dengan semangat, tetapi setelah tanda tangan itu kita udah selesai Teh. Dia udah meninggal juga. Tidak dengan jin dan iblis yang dia anu. Iya. Teh cara pembersihannya gimana? Tahapnya itu di ruqyah. Tapi full. Jadi hampir kamu tiap hari, hampir kamu 1 bulan full itu harus kamu ruqyah pembersihan. Kalau mau instan ya kamu puasa, aku bantuin buat narikin. Karena gini, jin iblis itu sebelum dia diorder untuk nyakitin seseorang atau untuk jadi panahan, untuk ngerjain orang, itu kan sebelum diorder ada dong fee-nya. Iya. Pasti dikasih makan. Ya mau itu janin, ayam cemani, apapun itu. Tapi di sini kalau kamu dibantu sama orang spiritualis biasanya fee itu kita ganti, iming-iming gantiin. Kalau sudah benar-benar tidak bisa, caranya gimana Teh? Gak mungkin saya blast di sini nanti pada ngikutin. Kemarin saya ngomong di Denis aja udah banyak yang komen. Teh keceplosan ya. Nah kali ini saya nggak mau keceplosan. Cara itu. Nah kenapa di badan kamu masih sampai detik ini sampai ke rumah saya pun kamu ngerasa sebelum datang aja banyak kejadian-kejadian. Kamu nggak normally 100% kamu bersih. Kamu masih ada 70%. Teh, kok banyak? Karena ampas setan itu yang bikin kamu suka sakit. Dianya itu sampah itu yang bikin kamu suka mimpi lagi. Karena kalau udah kita lihat cek di Google sekalipun, ada beberapa mimpi-mimpi yang harus dihindari. Satu mimpi papamu masuk jurang. Itu mimpi yang buruk juga. Mimpi kamu dengan bersambung lagi. Mimpi kamu yang terus-terusan itu tapi nanti ada cerita balik lagi, ada cerita lagi. Itu kan mimpi sebenarnya yang dikirim sama Tuhan untuk kamu di situ ada plot twistnya loh. Itu ada jalan keluarnya.
Makanya gunanya kamu ke spiritualis yang ngerti atau ustadz atau ustazah yang ngerti itu buat kotak-kotakin puzzle yang udah dikirim lewat mimpi. Nah kalau saya lihat kamu gak perlu dibersihin pakai tangan orang lain. Toh ini udah gak pernah bisa dikerjain sama dia. Yang orang udah mati dulu ya, dia kan udah gak ngerjain. Tapi ilmu yang dia pakai itu kan kayak orang sekte, penganut. Berarti kan ada nifi yang dibayar untuk iblis nyakitin kamu. Kamu yang pembersihan. Gimana teh ngamalin? Apa teh yang diamalin? Puasa dulu. Puasa itu buat ngurangin energi emosional atau buruk dan menarik energi yang baik. Kalau kamu sudah bisa nahan puasa itu, puasa biasa dulu aja. Ya buka maghrib makan dah biasa. Seminggu sudah jalan puasa, lakuin yang seminggu. Puasa mutih karena sunnah. Lakuinnya 7 hari. Sekian nanti saya ajarin. Terus lakuin lagi puasa yang tidak makan bernyawa. Tapi dalam 3 minggu kamu ngejalanin puasa, biar fisik kamu nggak sakit, biar fisik kamu nggak yang melemah, lakuin semuanya dari awal 3 dulu. Nanti baru minggu berikutnya udah 3 dijalanin sampai selesai nih puasa sampai terakhir. Lakuin lagi nambah 5. Nambahin lagi nanti 7. Untuk apa? Biar badan kamu fit dulu. Itu kalau mau ngerjain sendiri. Kalau di situ ada yang komen, lama dong teh ngerjainnya, mau instan ya, mau cepet-cepet. Gak usah minta disembuhin. Saya juga ngelakuinnya begitu sama. Jadi nggak ada yang instan sayang. Mau orang dia ngerjain atau kita mau nyembuhin itu sebenarnya ada kala waktunya. Kayak contoh penyakit almarhum nenek, dia ngerjain tidak mungkin dalam waktu 1 hari. Iya, sudah tahu. Dia ngerjain sekian dulu baru ketembak. Dan satu lagi, kalau udah ngerjain semuanya, di dalam saat waktu kamu ngerjain 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu kamu tidak boleh bolong yang namanya zikir. Zikirannya pun nanti teteh bantu. Dari tawasulnya, ininya segala macamnya. Itu yang namanya ruqyah mandiri. Bukan cuma dengerin YouTube ngomong, YouTube bersuara, mau diem. Enggak. Pembersihan dari dalam. Kalau orang maunya instan ya datang ke orang yang mau bantuin. Ibaratnya begitu. Kalau mau mandiri begini. Mandi pakai air garam yes. Boleh. Enggak dilarang. Memang boleh. Itu mengurangi juga energi. Tapi 0, sekian. Kalau cuma sekali 2 kali. Tapi dalam waktu 1 bulan mandi air garam dengan ibadahnya juga bagus. Jadinya 30-40%. Semua itu kalau cuma 11 gak seimbang. Harus full. Nah kamu kenapa dapetin rasa setiap mau ulang tahun, setiap mau ulang tahun. Kamu lahir apakah punya ulang tahun? Ya kan lahir dulu. Iya, lahir dulu. Baru kamu dapetin ulang tahun. Mereka maunya setiap ulang tahun kamu mati. Jadi di nisan kamu tulisannya lahir dan mati sama. Nah untuk hari lahirmu itu sebenarnya bagus. Karena adem, enak, cakep. Tapi kalau orang mau nyakitin kamu, kamunya itu tipikal yang pasrah. Kamu nerima dulu. Terus di hati kamu gini, apa ya kok ini sakit? Tapi besok kayak gini, ini sakitnya kayak gimana ya? Kok tiba-tiba gak muncul nih? Ini dia gak muncul, kamu nerima. Jadi nerima dia. Itu manusiawi sebenarnya. Tapi panggilan untuk dia. Jadi kalau kita lagi gak ngerasa sakit, jangan minta. Jangan, ini tumben nih hari ini gak sakit. Jangan. Itu manggil karena dia masih di badan kamu. Kecuali kamu udah totali bersih. Baru teh panjang ya waktunya untuk pembersihan. Sama seperti panjangnya dia ngerjain kita. Tapi kalau ini untuk logika kamu cukup ngerjain 41 hari dengan baik cukup. Tapi kan ada menstruasinya. Nggak apa-apa. Ya menstruasi selesai menstruasi lanjutin. Apa yang belum? Puasa biasa dulu, puasa mutih, baru puasa yang terakhir ngadem. Baru kamu bisa nih tahu di badan kamu itu kayak gimana. Taraf energinya dia yang akan pergi sendiri. Cuma dibarengin kalau kamu memang udah punya nomor adminku, WA. Jadi ini minggu ini kamu ngerjain ini. Jadi aku tuntun terus. Nggak bolong. Coba kelapanya udah dibuka belum? Coba deh aku mau bukan ngetes. Aku mau lihat energinya dia sebesar apa. Besar banget ini udah kerasa. Buka. Oh saya yang nahan. Karena nanti saya yang direpotin.
Aku cuma mau tahu energi dia semana, biar aku nanti saat dampingin kamu, bantuin kamu, aku tahu semananya dia. Pegang dulu, Dinda baca syahadat 3 kali, baca fatihah 3 kali baru diminum. Oke. Manis, asam, asin, rame rasanya. Manis, tapi nggak terlalu manis. Oke, minum lagi, sayang. Dah, sini. Nanti kamu minum lagi soalnya. Pegang dulu Jonas, sorry. Kita balik lagi ya, apapun yang kamu lihat di tangan saya, kamu udah tahu saya ngobatin orang pasti megang rokok. Jadi nggak usah banyak di situ komen, Teria kok ngerokok? Iya emang perokok deh. Kita cek. Pasti kamu dari tadi kan podcast nggak ada enak-enaknya ya. Nggak. Menceritakan pun semaksimal mungkin pura-pura enak. Tarik napas la ilah, buang napas illallah. La ilah illallah. Terus. Lubannya dek. Nih kamu emut kayak makan permen. Emut aja. Apa rasanya? Pusing. Ada pahitnya? Ada. Bang. Pahit. La ilaha illallah terus. Istighfar la ilaha illallah. Minyak. La ilaha illallah. Buat relax badan kamu. Biar kalaupun dia masuk, setidaknya kamu masih kontrol semuanya. Jangan dia yang bawa kamu. Karena kamu udah 2 tahun dan ini tahun ketiga kamu dibawa sama dia. Ya, terus aku juga bentengin kaki lah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhanallah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Jadi ini di sini. Ini. Udah senang, udah bahagia di sini. Dia punya saya. Dia punya emaknya. Gak boleh. Nggak boleh. Dia punya saya. Apa perjanjian yang bikin kamu ngerasa dia punya kamu? Karena anak ini dari awal memang punya saya. Kamu dari mana sih? Kamu tahu saya. Gak usah tanya. Ya, biar yang lain tahu, jangan cuma saya doang. Oke. Mau pulangnya dipaksa? Dia punya saya. Dia punya saya. Coba kalau emang kamu punya dia, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jin gak punya Allah namanya. Saya gak panas. Emang gak panas, siapa yang bilang panas? Gue suruh lu nyebutin la ilaha illallah. Yang mau ngajin lu juga enggak, capek gue juga ngajin lu.
Mendingan diginiin. Nih. Kalau mau sama dia, saya, anak ini punya saya, anak ini punya saya, anak ini punya saya. Kita kuat-kuatan aja. Ini punya saya Allah. Pasti. Istighfar lagi. Dinda kan dengar suara kita istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Sayang. Astagfirullahaladzim. Sayang. Terus ini mungkin kenapa mimpi itu nggak udah walaupun orangnya nggak ada, dia udah nempatin di sini soalnya. Dia punya saya. Cuman dia yang bisa gantiin saya. Cuman dia yang bisa gantiin saya. Dia harus saya bawa. Allah. Oke, istighfar. Nah, coba lihat teteh. Lihat teteh sayang. Terus istighfar. Terus. Jadi tahu, biar mama juga tahu. Di sini kebetulan ada orang tuanya Dinda juga yang dampingin. Jadi bukan Dinda ngomong sembarangan ya. Ini dampingin orang tuanya. Orang tuanya juga tahu bagaimana rasanya jadi Dinda tuh segitunya karena tahu ngerawat Dinda. Tahu masa-masa sakitnya Dinda. Teteh cuma mau buktiin ke mama sama Dinda kenapa dia masih ada. Bukan perkara orang itu udah nggak ada terus ya udah hilang. Salah. Itu kamu lagi salah persepsinya aja. Tapi harus tetap dikeluarin, dituntasin. Ini ada yang nangis di kuping gue. Dia gak mau keluar katanya. Katanya dia mau saya. Karena itu 2 tahun itu kamu nggak tahu dia nyakitin kamu untuk apa dan ternyata dia nyaman di badan kamu. Nyamannya semakin lama kita berhubungan dengan goib. Contoh nih, gak usah kamu sakit deh. Saya punya kru saya tadinya tuh nggak peka. Lama-lama ngikutin aku jadi ketularan. Itu kan karena energinya nyampe. Kamu yang tadinya nggak bisa apa-apa, nggak ngerasain karena 2 tahun itu ngerasain. Akhirnya kamu peka. Dikiranya dia dengan sakitnya kamu ngerasa nyaman padahal enggak. Badan kamu itu udah bolong bahasanya. Ingat tadi di bangku saya bilang apa? Orang yang udah kena tuh kayak orang pintu udah jebol. Nah dia gampang musak masuk kapanpun. Dan yang saya salutin sama kamu belum pernah badan kamu dipegang spiritualis manapun. Itu yang saya sukain. Kenapa saya suka? Jadi saya nggak bisa ngacak-ngacak apapun. Karena kadang itu titipan orang ini pure. Dia suka di badan kamu karena kamu ya udah alami aja. Dan di bawah alam sadar kamu pernah ngucap ya udah aku pasrah. Tapi bukan ya Allah aku pasrah. Tapi ya udah aku pasrah. Itu dia di rumah kamu. Itu diem. Jadi badan kamu itu udah jadi rumah dia deh. Ingat urutannya tadi. Nanti aku bantu, ngubunginnya udah gak ke Uci lagi. Nanti minta nomor Ririn, aku bantu kamu sampai tuntas sampai selesai. Kalaupun nanti aku ada acara di Semarang, biar kamu nemuin aku. Kalau nanti kamu masih ada waktu lama di Jakarta gitu, di Depok, ya boleh ke rumah aku. Cuma lebih baik pulang dulu, lakuin dulu puasanya sambil aku pantau. Oke? Ini gak sebentar. Tapi ini butuh effort buat kamu gini teh. Dari yang tadinya mimpi sehari, 2 hari, 3 hari.
terus tiba-tiba gak ada mimpi, gak usah dipikirin. Mimpi itu cuma bikin kamu itu jadi stres. Nah saat kamu stres itu dia masuk lagi. Nambahin energi di badan kamu. Jadi kayak kamu tuh cuma bangku, dia yang beginin badan kamu nih. Di saat kamu tiba-tiba sakit perut ini segala macam. Karena kamu lagi melakukan sesuatu yang menyenangkan. Contoh, kamu mau kondangan seneng gak? Kenapa sakit? Terus kamu mau jalan-jalan ke sana ke sini, kenapa sakit? Dia nggak mau kamu senang sama orang lain. Dia maunya kamu di kamar, karena kalau kamu di kamar kamu nggak sakit apa-apa, biasa aja. Kalau lagi sendiri biasa aja. Tapi kalau ada sesuatu kayak ulang tahun, mau lebaran, kayak bahasanya gini, gue happy nih, lu bikin gue happy. Oh ya udah, gue jadi itu aja. Jadi lu yang bikin gue happy. Jadi bagi dia tuh dia gitu yang bikin kamu senang. Padahal kamu ngelakuin apapun yang kamu senang itu nggak boleh. Tapi bagi dia, oh gue disebut nih, gue yang bikin dia happy, bikin dia senang, dia suka gue. Anak itu punya yang saya butuhkan, anak itu punya yang saya mau. Di saat saya masuk ilmu hitam, guru saya ngomong itu ke saya. Anak itu punya yang saya butuhkan. Apa? Badan yang kuat. Untuk jadi wayangnya setan. Teh bisa gak hilang? Lo bisa. Orang kamu rajin ibadah, tapi kamu udah ngomong sama saya. Saat sholat rasanya begini, saat sholat begini. Karena dia maunya yang jadi hambanya Tuhan itu bukan lagi kamu menghamba ke Tuhan, tapi kamu menghamba ke dia. Kamu yang mohon sama dia. Kenapa teh adanya tanda tangan? Maunya darah kamu yang jatuh ke dia. Waktu bangun juga saya sadar. Tapi tidak banyak yang dia mau kasih ke kamu. Dia hanya cuma pengen kamu jadi salah satu bagian di dia. Karena ini yang ngerjain ini pakai penganutnya ini semua silsilah darah. Silsilah darah itu betul. Turunan. Nanti pun kalau Dinda nggak disembuhin, Dinda punya anak terus. Kalau bahasa kita yang satu itu bekas punya neneknya. Oh bukan, ada yang lain lagi, yang ketiga, keempat itu saya ngerasa beda orang. Sama dia, cuma beda porsi energi. Oke. Itu beda porsi energi doang. Dan yang dari orang yang udah meninggal itu ada 4 yang dikirimin. Cuma yang 2 tidak kuat energinya di badan kamu. Saat kamu kayak, bukan ritual ya, kayak pembersihan badan secara mandiri, kamu sendiri zikir, dia udah kalah. Jadi yang 2 yang kuat di sini. Jadi di badannya dia masih ada 3. Yang 1 punya masa lalu ya keluarga kalian dari nenek. Yang 2 ini cuma nambah energi lagi. Jadi kayak baru. Ya ada, masih ada. Soalnya tadi waktu masuk itu ada lagi yang ngomong kayak, kenapa kamu ceritain masalah ini? Tadi saya dengar. Dan gini, Dinda, kenapa sih adanya kita butuh banget minta bantuan sama orang yang mengerti ini? Ada satu subjek yang tidak terlihat. Betul. Dan bisa ditariknya itu sama orang yang mengerti. Kenapa tukang cukur ya butuh alat potong? Alat potong. Karena kalau nyukurnya pakai tangan ya nggak bisa juga. Dijamak-jamak kayak sakit. Sama kayak begitu badan kamu. Kamu kalau kamu remes-remes sendiri badanmu dengan bacaan itu sakit. Iya. Tapi butuh alat, yaitu baik orang lain atau garam atau apapun itu. Cuma bedanya gini, kalau orang lain berarti kamu ngerjainnya 50-50. Lebih cepat. Tapi kalau kamu ngerjain garam itu hanya 20%. Sisanya usaha. Tetap harus usaha. Karena garam hanya menetralisir sedikit. Sedikit. Itu pun kalau kita jalanin 40 hari baru. Kamu gak bisa begitu pakai garam doang. Kamu udah terlalu lama. Kalau yang baru ngalamin sebulan, 2 bulan sampai hitungan 6 bulan, fix. Saya izinin untuk pakai garam aja. Tapi kalau kamu gak bisa. Makanya di sini disaksikan banyak sahabat mistis yang nonton. Kamu tolong minta nomor Ririn. Jadi Teteh pandu. Gimana-gimananya. Dan nanti kamu udah selesai atau memang aku butuh banget kamu ketemu. Datanglah ke rumah aku. Nanti dikabarin sama Ririn. Ketemu di sini kah atau di rumah kah. Jadi untuk sahabat mistis semuanya, kita petik yang baik-baik dari kehidupannya Dinda, dari cerita Dinda, buang yang buruk-buruk. Apapun yang ada di sini itu hanya ingin membantu Dinda untuk keluar dari masalahnya,
bukan saya menyarankan yang tidak baik. Mungkin yang di dalam studio udah pada tahu kayak gimana. Kalau mungkin ada kata-kata saya yang salah, pengucapannya salah, pengertiannya salah, saya minta maaf. Dan untuk hari ini case-nya saya tutup dulu, biar jalurnya di belakang, biar Dindanya nyaman untuk pengobatannya. Doain, kita sambung doa, doa bidoa, kita sambung doa. Apapun yang ada di badan Dinda, apapun yang lagi mempengaruhi Dinda, apapun kejahatan baik yang terlihat ataupun tidak terlihat di hidup Dinda dan keluarga, semoga Allah menyudahi semuanya dan mengangkat derajat keluarga Dinda. Amin, Allahumma amin. Buat sahabat misi semuanya, terima kasih sudah support Ria Puspita Official. Dan kalau yang mau jadi narasumber ke UCI, ingat 2 untuk pengobatan Ridin sama Sasi. Kalau untuk jadi narasumber ke UCI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.